Puji Tuhan, Salam. Kita teruskan pembacaan Alkitab gemar kita hari ini. Lukas pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 19 dalam perikop Yesus memanggil ke-12 rasul. Saya bacakan ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. 13. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya. Ya, banyak ya, lebih dari 12 kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Saya loncat ya. 14, 15, 16. Daftar orang-orangnya nanti baca lagi sendiri ya di rumah masing-masing. 17. Lalu Yesus turun dengan mereka, para murid, dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Mukjizat terjadi. Nah, dari pembacaan ini ada 3 kondisi cerita tentang Tuhan Yesus, keberadaannya ya. Yang pertama, dia sendiri di tempat yang tersembunyi. Yang kedua, ia bersama dengan keluarga rohaninya, para murid. Dan yang ketiga, Yesus berada di antara banyak orang yang berdatangan dari banyak tempat. Yang pertama, di tempat yang tersembunyi. Ya, ayat 12 kita baca tadi, ia berdoa kepada Allah. Tuhan Yesus memberi contoh kepada saya dan saudara untuk suka berdoa. Yesus tidak hanya berteori mengajar tentang doa, tetapi Yesus ternyata mempraktekkan doa itu. Itu luar biasa. Ya, haleluya. Nah, kita harus menjaga persekutuan kita dengan Tuhan dengan intim berdoa ya, dan setiap hari. Tanpa doa, tanpa kita bersekutu dengan Tuhan, maka jiwa kita tidak mungkin mendapatkan damai sejahtera. Nah, pada waktu itu ketika lawan-lawan Tuhan Yesus sangat marah dan murka terhadapnya, kemudian mereka berunding hendak melakukan sesuatu yang mencelakakan Tuhan Yesus, apa yang Yesus lakukan? Dia pergi dan berdoa. Saya percaya Tuhan Yesus pun mendoakan mereka. Sebab Yesus ingat firman Tuhan, seperti yang Raja Daud katakan dalam Mazmur 109 ayat 4. Bilang apa? Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Sangat mulia sekali apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, ia memenuhi apa yang telah pernah dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur 109 ayat 4 tadi. Ia sendirian bersama dengan Allah dan semalam-malaman Yesus berdoa. Jujur, bagi kita kadang 1 jam berdoa sendirian bersama dengan Allah, menjalin hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, itu kok rasanya berat dan rasanya kok lama sekali, begitu ya. Tapi Yesus dahsyat, ia semalam-malaman berdoa sendirian di tempat yang tersembunyi bersama dengan Allah saja. Ini contoh, ini teladan yang sangat dahsyat, luar biasa. Ada banyak hal yang dapat kita kerjakan di hadapan tahta kemuliaan anugerah Allah dalam doa, pujian, penyembahan kepada Allah. Dan seharusnya kita suka melakukan hal itu. Katakan amin. Yang kedua, keberadaan Yesus bersama-sama dengan keluarga rohaninya. Sesudah berdoa semalam-malaman, orang akan menyangka bahwa ketika hari menjelang siang, tentu Yesus akan istirahat atau tidur sejenak, begitu ya. Namun ternyata tidak demikian.
Begitu orang-orang bangun, lalu Yesus panggil murid-muridnya. Tuhan Yesus gak mau menyia-nyiakan waktu yang ada. Hidup kita pun harus begitu. Hati-hatilah agar kita tidak kehilangan waktu dalam melayani Tuhan. Begitu selesai dengan suatu tugas tertentu, maka kita harus segera memulai dengan tugas yang baru lagi. Jangan sampai waktu itu terbuang. Dalam ayat 14, 15, 16, daftar nama Rasul Tuhan Yesus 12 yang ia pilih ya. Dan ketiga kalinya kita membaca itu setelah kita membaca kitab Matius, kitab Markus. Dan ternyata ketika kitab itu menulis dengan urutan nama-nama yang cukup berbeda. Nah, ini mengajar para pelayan Tuhan, orang-orang Kristen, agar tidak mementingkan pengutamaan. Saya harus nomor satu, nomor sekian. Apalagi sampai ambisius menginginkannya. Orang akan merasa hebat jika sudah paling nomor satu, paling utama. Dan Tuhan mengajar untuk kita tidak memikirkan hal itu dan tidak menginginkannya. Semuanya datangnya dari Allah. Segala pengangkatan, promosi itu dari Tuhan. Jadi kalau kita hari ini jadi murid Tuhan Yesus, itu bukan maunya kita, tapi itu maunya Allah Bapa. Dan melayani Tuhan itu bukan beban, tetapi kehormatan istimewa dari Allah Bapa, dari Tuhan. Siapakah kita? Diangkat sedemikian rupa, dipilih sedemikian rupa, dan melayani Raja di atas segala raja. Seperti yang pernah dikatakan Ratu Seba tentang para pegawai Salomo ya. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu. Maka kita bisa berkata kepada kita yang jadi murid Tuhan, berbahagialah saya kalau saya jadi muridnya Tuhan Yesus, sahabatnya Tuhan Yesus, orang-orangnya Tuhan Yesus, pelayannya Tuhan Yesus. Seperti kata Seba, Ratu Seba tentang para pegawai Salomo. Ya, berbahagialah para pegawaimu yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Jadi bertekadlah sekali murid Tuhan Yesus tetap jadi murid Tuhan Yesus. Jangan mundur. Jadilah murid yang menyelesaikan amanat agungnya sampai garis finish. Kondisi nomor 3, Yesus berada di antara orang banyak. Kita lihat bahwa Yesus memberitakan Injil dan membuat mujizat, menyembuhkan. Ia hebat dalam membagi waktu untuk melakukan kedua perkara pekerjaan besar itu. Ia turun dari bukit bersama ke-12 rasulnya, lalu berhenti pada suatu tempat yang datar, siap menerima orang-orang yang datang berbondong-bondong kepadanya. Di situ hadir bukan saja sejumlah besar para murid, pengikut-pengikutnya yang biasa mengiring dia, tetapi juga banyak orang lain dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem. Walaupun jarak dari Yerusalem ke Galilea di mana Yesus berada waktu itu berpuluh-puluh kilometer jauhnya, ya nggak dekat. Dan juga walaupun di Yerusalem tersedia banyak guru terkenal yang punya nama besar, orang-orang itu tetap datang juga kepada Yesus untuk mendengarkan Yesus. Ada juga mereka yang datang dari pantai Tirus dan Sidon. Meskipun orang-orang yang tinggal di situ kebanyakan adalah pengusaha kaya, serta tinggal berbatasan dengan orang Kanaan yang umumnya nggak suka dengan Tuhan Yesus. Namun mereka menyukai dan datang untuk dengar Tuhan Yesus. Luar biasa. Dan mereka datang dari jauh untuk mendengarkan Yesus. Ini pelajaran buat kita juga. Jangan banyak alasan untuk tidak datang ibadah dengar firman Tuhan. Banyak orang yang beralasan jauh lah, ada yang alasannya panas lah, hujan lah, pilek lah, nggak punya mobil lah, nggak punya motor lah, nggak punya bagus-bagus lah, nggak punya baju keren lah, dan seterusnya. Terlalu banyak orang beralasan untuk tidak ngejar Tuhan. Ayo contohlah orang Yerusalem, orang Sidon, orang Tirus yang
ngejar firman, ngejar hadiratnya, ngejar Tuhan Yesus. Ingat, Yesus pernah berkata apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Penting sekali, ya. Puji Tuhan. Nah, mereka datang mendengar firman Tuhan dan mereka disembuhkan oleh perkataannya, oleh kuasanya, oleh kasihnya, oleh Tuhan Yesus. Apapun yang mereka derita, begitu mereka memohon kepada Tuhan, dan mereka kemudian disembuhkan. Sebab Tuhan memiliki kasih dan kuasa dan kasih atas segala sakit penyakit, bahkan roh-roh jahat. Bisa dibaca di ayat 17 dan 18. Ya. Bahkan banyak orang yang tidak sakit pun mendapati bahwa dengan turut mengambil bagian dalam kuasa yang keluar daripadanya, maka kesehatan, tenaga mereka dipulihkan dan disegarkan. Ayat 19 berkata, semua orang banyak itu berusaha menjamah Yesus. Baik mereka yang sehat ataupun yang sakit. Gitu ya. Semua berusaha menjamah Yesus. Dan mereka semua merasa menjadi lebih baik karena semua orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Emangnya siapa sih yang gak mau disembuhkan? Yang mau sembuh katakan amin. Haleluya. Dalam Yesus terdapat kepenuhan, anugerah dan kuasa, dan kasih yang menyembuhkan. Dan itu siap mengalir keluar dari Yesus, dari dirinya. Cukup untuk semua orang, cukup bagi setiap orang, cukup bagi saya dan saudara. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, pulih, sehat, sembuh. Amin.